Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Makasih Ibu. Ibu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baik Ibu izin perkenalkan dulu ya Bu ya. Saya dengan Bidan Regina, yang bisa saya bantu? Jadi gini Ibu, saya itu mengalami keputihan yang berlebih, terus berwarna dan berbau. Apakah itu normal atau tidak? Oke, baik Ibu, sebelumnya saya akan mengisi identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Untuk namanya Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Desi, Umurnya? 20 tahun, Alamatnya di mana Ibu? Kampung Narontong. Ibu kalau boleh tahu untuk keluhan keputihan ini sejak kapan ya Bu? 1 bulan yang lalu. Oke, untuk 1 bulan yang lalu. Baik Ibu, jadi keputihan itu merupakan cairan yang keluar dari vagina. Jadi keluar dari kemaluan itu selain darah, yaitu keputihan sebutnya. Lalu keputihan juga bisa disebabkan karena iritasi pada kemaluan atau infeksi jamur atau juga ada bakteri. Lalu keganasan mulut rahim, adanya benda asing dalam vagina, kurang menjaga kebersihan daerah kemaluan, dan bahkan stres pun juga bisa menyebabkan keputihan Bu. Terus jenis keputihan itu ada 2 Bu, keputihan normal dan juga keputihan abnormal. Keputihan normal yaitu frekuensinya tidak terlalu banyak atau tidak berbau dan tidak menyebabkan gatal biasanya. Keputihan normal berwarna putih seperti putih telur atau susu dengan syarat tidak berbau dan gatal. Dan keputihan yang abnormal itu sebaliknya. Jadi kalau misalkan keputihan yang normal tidak berbau atau berwarna putih, yang abnormal itu berbau ya, seperti yang Ibu rasakan. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah keputihan Ibu itu jenis yang normal atau tidak, sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan hapusan vagina, di mana pemeriksaan tersebut dengan sampel cairan vagina itu, dan juga dapat dilakukan dengan cara PAP smear, yaitu prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi kanker Bu. Takutnya nanti Ibu ada kanker serviks di daerah vagina atau kemaluan Ibu. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan PAP smear juga dapat mendeteksi juga adanya sel-sel asing pada layar rahim yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Untuk mencegah keputihan yang tidak normal, Untuk apa sih caranya agar tidak dapat keputihan yang tidak normal? Begini ya Bu, untuk caranya ada beberapa cara. Bersihkan organ kewanitaan dengan bersih, jadi si vaginanya itu harus dibersihkan rutin. Terus hindari pemakaian badan pada organ kewanitaan. Misalnya harus sering mengganti untuk CD-nya ya Bu. Terus selalu keringkan organ kewanitaan sebelum berpakaian. Misalnya setelah buang air kecil, keringkan terlebih dahulu, lalu memakai pakaian gitu. Terus selanjutnya mengganti CD jika basah, ya seperti itu harus kering. Terus gunakan CD yang bisa menyerap keringat. Jangan sering menggunakan celana jeans yang ketat. Sering mengganti pembalut apabila sedang halangan. Terus setia kepada pasangan juga itu sangat mempengaruhi Bu. oh begitu ya Bu. Kan saya sudah terlanjur mengalaminya. Jadi bagaimana cara untuk menanganinya dan cara mengobatinya? Nah, baik sih, saya akan menjelaskan ya Bu. Jika keputihannya disebabkan oleh jamur atau karena terlalu lembab atau kurang menjaga kebersihan area kemaluan Ibu bisa menggunakan obat Bu antibiotik yang dianjurkan dengan dibantu tetap menjaga area kewanitaan. Jadi meskipun dibantu dengan obat, kebersihan itu juga mempengaruhi untuk kesembuhan Ibu. Lalu juga pola makan bisa juga mempengaruhi Bu. Jadi harus pola makannya itu yang sehat-sehat ya Bu, yang baik-baik. Kemudian tetapi jika keputihannya terlanjur sudah parah, Ibu bisa memeriksakan ke dokter OB untuk ditindaklanjuti dan diberi penanganan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahannya ya Bu. Untuk mengenai pencegahan keputihan yang tidak normal,
Salah satunya yaitu ibu harus sering mengganti pembalut ketika ibu sedang mengalami head agar terhindar dari bakteri, menjaga kebersihan, vagina, hindari sabun yang mengandung parfum karena dapat menimbulkan keputihan yang tidak normal. Nah, ibu, jika ibu mengalami keputihan yang abnormal atau yang tidak normal, maka ibu harus segera memeriksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Jangan ditunda-tunda, apalagi sampai ibu membiarkannya saja, karena itu kan sangat membahaya bagi kesehatan ibu. Dan juga jangan lupa jaga kebersihan area kewanitaan ibu ya Bu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan personal hygiene Bu, mengganti celana dalam dan tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Ibu, apakah penjelasan yang saya sudah paparkan ada yang kurang mengerti? Sudah Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu kembali Bu? Tidak Ibu. Baik Ibu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita akan merencanakan kunjungan ulang di kemudian hari ya Bu, untuk melihat atas perkembangan kesehatan kemauan Ibu ya Bu. Baik Ibu, saya sudah mengerti. Terima kasih Ibu untuk semua penjelasannya. Ya, sama-sama. Memang itu saya antar.